Kita nyalain nih Bang. Sudah nyala. Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya para pemirsa Gending Misteri dan para sedulur Gending Misteri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dan bertemu kembali tentunya bersama kami berdua ya. Ada saya dan ada Mas Rijal. Pada kesempatan malam hari ini sesuai apa yang dikatakan semalam bahwa kita ada tugas di Jawa Timur, yaitu di Gunung Semeru. Dan kebetulan kita semalam setelah kita selesai tugas menolong warga satu desa terkena wabah, yang pada akhirnya kita putuskan untuk berangkat ya Jal. Ya betul, langsung berangkat. Dan malam hari ini kita langsung terjun ke lereng Gunung Semeru. Dan kita masih berada di lereng Gunung Semeru sedulur. Mas Ria, apa tugasnya di Gunung Semeru? Saya juga nggak tahu sedulur, karena itu kita hanya diberi amanah ataupun diberi isyarah oleh Eyang Sugiono untuk datang ke gunung ini. Dan mudah-mudahan nanti kita di sini menemukan lokasi yang strategis untuk kita bangun tenda, agar kita nanti bisa beristirahat terlebih dahulu, karena saya juga capek membawa kendaraan dan kita harus istirahat. Dan juga kita persiapan ya. Tetapi sebelum itu kita mohon doanya, karena kita akan menjalankan tugas, mungkin ini tugas yang berat. Dan sebelum kita melakukan penelusuran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bang. Oke, baik sedulur, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena ini masih di lereng gunung, jadi suara dari desa itu menggema dulu. Iya betul. Itu sepertinya suara hadroh atau pengajian. Itu yang membuat kita itu menjadi nyaman karena ditemani oleh suara yang begitu indah. Seperti itu ya sedulur. Nanti jika kita sudah melakukan perjalanan mencari lokasi kita akan bangun tenda juga kan? Iya siap Pak. Oke, senternya Jan. Yuk kita sambil perjalanan yuk. Ayo. Senternya juga dicas juga. Iya, nanti cas dulu. Lereng gunung. Ini di Gunung Semeru. Jangan lupa tap angkat duanya dulu. Ya betul, jangan lupa tap angkat duanya. Monyong. Sudah dulu, fotonya besar banget kan? Iya. Masih ada pohon bambu. Iya. Kita melewati pohon-pohonan bambu yang seperti ini. Tasnya sudah dibawa Cal? Sudah Bang. Dan sebelum
kita masuk ke sini juga kita sudah minta izin sama Itu yang sesepuh, betul. sesepuh dari sini. Jadi kita nggak sembarangan sini. Betul. Nah, kalau ini jalurnya seperti ini Lur. Jalur pendakian ini ya Bang. Dan ini tempat untuk kita buat tenda. Iya ini bagus ini Bang. Oke. Rata. Nanti setelah kita bangun tenda kita on kamera lagi. Oke Bang. Oke sedulur, alhamdulillah kita sudah membangun tenda untuk kita istirahat sejenak nih sedulur. Dan kita juga belum tahu apa tugas kita di sini, sambil kita mencari informasi ataupun siapa tahu kita setelah mujahadah di sini kita mendapatkan informasi, kan begitu ya. Dan ini kita buat api unggun juga. Kita belum membuat kopi ya sedulur, karena Rijal tadi habis nyari kayu bakar dengan saya. Mohon doanya dan mohon pantauannya guys sedulur. Semoga misi pada kali ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Begitu ya Jal? Ya Bang. Gimana, kamu siapkan Jal? Siap Bang. Ya ini karena kita ini jauh di Jawa Timur ini Jal. Jauh sekali nih Bang. Kalau kamu pengen pulang ini ndak bisa Jal. Oh, Bang tenang saja Bang. Oke. Ini alhamdulillah sedikit menghangatkan tubuh kita api unggunnya ya, karena cuaca di sini benar-benar dingin. Padahal ini masih di lereng Gunung Semeru. Namun cuacanya ini benar-benar ekstrim sekali sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lama sekali nggak bertemu Eyang ini. Iya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Eyang. Satria, Rijal, dan cucu-cucuku ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang sehat yang. Alhamdulillah. Ya memang saya sengaja Rijal, Satria, Ya. dan cucu-cucuku. Saya sangat senang bisa melihat kalian-kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Namun dengan datangnya kalian di sini, Rijal, Satria, kalian pasti masih bingung apa rencana dan tujuan kalian di sini, kan begitu? Betul Ya, cucu-cucuku Satria dan Rijal, perlu kalian ketahui, perjalanan kalian belumlah usai. Apa yang selama ini kalian jalani hanyalah permulaan.
Kini kalian mendapatkan tugas yang jauh lebih besar, yaitu mendaki Gunung Semeru. Gunung agung yang menjadi saksi bisu perjalanan para leluhur dan tempat bersemayamnya pusaka langit. Pusaka itu bukan sekedar benda, melainkan titipan suci yang disebut pusaka dewa. Kalian harus tahu, pusaka ini bukanlah untuk kebanggaan, bukan pula untuk kekuasaan. Pusaka dewa adalah kunci penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika pusaka ini jatuh ke tangan makhluk iblis, maka keseimbangan itu akan runtuh. Dunia akan diliputi kegelapan, dan manusia akan menjadi budak hawa nafsu serta tipu daya setan. Perlu kalian ingat, Satria, Rijal, dan cucu-cucuku, Gunung Semeru bukan sekedar gunung. Ia adalah tiang bumi. Puncaknya bagaikan jembatan antara langit dan bumi. Tempat para leluhur bersemayam dan malaikat turun membawa takdir. Kalian akan diuji bukan hanya oleh beratnya pendakiannya, tapi juga oleh tipu daya iblis yang akan berusaha mengaburkan niat kalian. Mereka akan menebar rasa putus asa, keletihan, bahkan keraguan di hati kalian. Ingatlah, cucu-cucuku, pusaka dewa tidak dapat dijaga hanya dengan kekuatan tangan dan pedang. Ia hanya bisa dijaga dengan keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan kesucian niat. Bila hati kalian goyah, maka pusaka itu sendiri akan menolak kalian. Tetapi bila hati kalian teguh, pusaka itu akan memancarkan cahaya yang melindungi kalian dari segala tipu daya iblis. Diriku titipkan padamu doa leluhur agar langkahmu tidak tergelincir. Bacalah doa ini setiap kali kamu merasa lemah. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahayamu. Kuatkan kaki kami di jalanmu, dan lindungilah amanah yang kau titipkan pada kami. Jangan pernah melupakan doa ini, karena doa adalah senjata kekuatan melawan iblis. Rizal Satria, jangan pernah kalian banggakan tugas ini mudah. Semeru akan menguji fisik, jiwa, dan iman kalian. Ada saat di mana kalian akan merasa ingin berhenti. Ada saat di mana iblis akan membisikkan jalan pintas, bahkan menawarkan kekuatan yang cepat. Tapi ketahuilah, itu hanyalah jebakan yang sejatinya adalah jalan berat penuh laku dan tirakat. Bila kalian mampu menjaga pusaka yang ada di gunung ini, maka cahaya kehidupan akan tetap menerangi dunia. Tapi bila kalian gagal, maka manusia akan terjebak dalam kegelapan panjang. Satria Rizal, berangkatlah wahai satria-satria muda.
Semeru menunggu, pusaka menanti. Ingatlah, kalian bukan hanya sedang mendaki gunung, tapi juga sedang mendaki tangga kehidupan. Dan di puncaknya kalian akan menemukan jawaban siapa diri kalian sebenarnya dan sejauh mana sanggup menjaga titipan Tuhan. Tapi ingat, kalian di sini tidak diperbolehkan membawa pusaka-pusaka yang kalian miliki. Sama halnya jika kalian membawa, kalian akan mudah menghadapi semua ujian ini. Apakah paham Rizal, Satria? Paham. Nggih, yang paham yang. Tapi kenapa tidak diperbolehkan membawa pusaka-pusaka yang kita miliki ya? Ya, jika kamu membawa pusaka-pusaka itu, maka sama saja bohong. Ya. Jadi saya titipkan amanah ini kepada kalian berdua. Karena disinilah tersimpannya pusaka dewa yang telah diturunkan dari langit untuk menjaga keseimbangan dunia. Kamu masih ingat Rizal, Satria, apa perkataan dari saya berapa bulan yang lalu? Saya pernah berkata, dunia ini akan ada bencana besar. Dan terbukti nyata. Bencana banjir yang ada di Bali itu sudah terbukti. Bencana para manusia mendemo para wakil rakyat itu sudah terjadi. Maka di zaman-zaman ini banyak para iblis-iblis yang sedang menghasuti para umat manusia yang ada di dunia ini. Karena mereka telah melupakan Tuhannya. Mereka telah meragukan Tuhannya. Mereka telah mengingkar janji kepada malaikatnya, kepada Muhammadnya, apalagi kepada Tuhannya. Maka diturunkan pusaka-pusaka dari langit agar umat manusia akan ingat pada Sang Pencipta. Maka Rizal, Satria, yang tugas kalian di sini tidak mudah, melainkan tugasmu di sini adalah tugas yang berat. Kalian ditugaskan untuk menjaga keseimbangan. Kalian ditugaskan untuk menjaga seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Maka kerjakanlah, yang insya Allah yang akan ada ujian besar yang akan datang di setiap umat manusia. Maka saya ingatkan, berhati-hatilah jika mengambil keputusan. Berhati-hatilah jika mengambil tindakan. Berhati-hatilah jika ingin mengembangkan suatu usaha dan yang lain sebagainya. Ingat, dunia ini sedang dikuasai para iblis, para antek-antek yang akan menguasai dunia.
Jika dunia ini tidak diselamatkan oleh kalian, para keturunan darah biru, maka dunia ini akan hancur dan akan muncul akhir zaman. Ya cucu-cucuku, kerjakanlah Rizal Satria. Baik, di sini saya akan membantu kalian dari jauh. Mungkin hanya itu Rizal Satria yang diriku sampaikan. Diriku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Masya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Gimana cari Allah Jal? Tugas kita berat Jal. Oke. Mungkin kita akan bermujahadah di sini dulu Jal. Kita mempersiapkan. Kita akan Kita persiapan untuk perjalanan kita. nah betul. Oke, nanti kita lanjut lagi. Yes dulur. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Astagfirullah. Assalamualaikum wahai makhluk ciptaan Tuhan. Astagfirullah. Subhanallah. Siapa engkau sebenarnya? Ha? Kenapa kau mengganggu saat kita sedang mujahadah? Allahu Akbar. Allah. Apakah kita tidak bisa bicarakan baik-baik? Baiklah, jika itu maumu. Jalan ini Siapa? saat ini. Ya. Maksudnya Jal, kamu buka Jal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa dia. Rupanya benar. Apa kata dari sosok penyihir yang ada di gunung ini? Akan ada dua manusia yang datang untuk mengganggu. Rupanya kalian berdua. Mohon maaf, kami datang ke gunung ini bukan untuk mengganggu bangsa-bangsamu, Lalu untuk apa? melainkan kami di sini hanya ditugaskan untuk menjalankan amanah. Siapa yang memerintahmu? Yang memerintahkan kami adalah Eyang Nurjati. Diriku tidak kenal. Siapa dia? Ya, memang mungkin kau makhluk kurang bergaul. Apa katamu? Diriku, sang penguasa gunung ini. Oh, benarkah? Tentu. Memangnya siapa kalian? Kalian lancang sekali. Ya, perkenalkan. Saya bernama Panjul. Dan rekan saya ini bernama Katel. Itu tidak penting. Diriku tidak ingin tahu siapa nama kalian. Yang lebih penting adalah apa tujuanmu datang ke gunung ini?
Katanya kau tidak perlu tahu. Tentu Kenapa kau Untuk bertanya? tidak ada untungnya diriku tahu. Ya, kami di sini hanya sedang melakukan spiritual. Tidak ada hal lain lagi. Kau pasti berbohong. Lantas, Tidak ada manusia yang berani menghadap diriku. Kalian datang hanya untuk menantang. Lebih baik pergi saja. Tidak ada apapun di tempat ini. Ingat itu manusia. lantas kenapa kau tadi menyerang saya dan mengganggu ketika kita sedang mujahadah? Tentunya karena diriku tidak suka akan kehadiran manusia-manusia seperti kalian. Lalu kau di sini ditugaskan untuk apa? Untuk membunuh. Baiklah, silakan jika kau bisa. Baiklah jika dirimu menantang. Bersiaplah manusia. Astagfirullah. Kenapa manusia? Bukankah tadi kau menantangku? Lalu Astagfirullahaladzim. kenapa membuatmu takut? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doanya sedulur. Allahu Akbar. Kenapa Terima ini dia manusia. buat sedulur? Astagfirullah. Karena kau sudah menantang diriku. Bukankah ini sudah cukup untuk membuatmu takut? Astagfirullahaladzim. Siapa tuanmu ah? Kau tidak perlu tahu. Jika kau menghadapi diriku saja sudah ketakutan, kenapa kau ingin tahu siapa Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa manusia? Rupanya kau begitu takut terhadap Kafa ya Isyok. Dharma. Kau memang makhluk cukup kuat, tetapi derajat bangsa kami lebih tinggi daripada makhluk-makhluk seperti dirimu. Punya nyali juga diri. Menyerang. Kafa ya Isyok. Allah. Kemana kau kabur kau ah? Astagfirullahaladzim. Jangan. Kampret. Waduh. Itu dia mengaku sebagai penjaga di gunung ini. Oke, kita nanti lanjut lagi cari. Ya, jangan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kenapa banyak sekali makhluk yang menghadang kita, Chan? Karena yakin mereka juga pada dari sembarangan. La haula wala quwata illa billah. Ya, Chan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Buka, Chan. La haula wala quwata illa billah. Kafa ya Isyok.
Ah, rupanya keributan yang tadi diriku dengar berasal dari kalian. Ya, kenapa? Tentunya diriku ditugaskan untuk mengadang kalian. Jadi itu. Manusia, kau hanya manusia biasa. Untuk apa bersusah payah mendaki gunung ini demi pusaka yang bahkan tidak akan menambah kekuatanmu? Serahkan pusaka itu padaku. Dengan begitu, kau akan mendapatkan dunia, harta, kedudukan, dan segala yang kau inginkan. Bagaimana? Apakah tawaranku sangat menggiurkan bagimu? Baik. Diriku tidak mendaki demi harta atau kedudukan. Diriku hanya menjaga pusaka yang berada di tempat ini, karena itu adalah amanah. Kau hanya ingin memperbudak manusia lewat nafsu dunia, tapi diriku memilih jalan pengabdian. Dunia bukan segalanya. Pengabdian, katamu. Kata-kata kosong. Kau akan tetap mati, manusia. Tubuhmu jadi tanah. Lalu apa gunanya semua pengorbanan ini? Lihatlah dunia. Manusia yang kau bela pun lebih memilih menuruti hawa nafsu daripada ibadah. Bukankah itu bahwa aku yang menguasai mereka? Ya, manusia sering tergoda, sering jatuh. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah pada kegelapan. Setiap jiwa punya kesempatan untuk bangkit kembali, karena Allah memberikan pintu taubat yang luas. Kau hanya menjerumuskan, tapi tidak pernah bisa menutup pintu ampunannya. Kau bicara seolah tahu segalanya. Padahal diriku sudah bersumpah di hadapan Tuhan untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Apa kau pikir satu manusia lemah seperti dirimu bisa melawan rencana abadiku? Diriku tidak melawan dengan kekuatan diriku sendiri. Diriku melawan dengan iman. Dan iman sekecil apapun, bila bersabar kepada Allah atau bersandar kepada Allah, lebih kuat dari seluruh tipu dayamu. Kalau begitu, biarlah kau merasakan kedahsyatan, kekuatan iblis yang tidak pernah tidur. Diriku akan membuatmu ragu. Diriku akan menanamkan rasa putus asa. Diriku akan tawarkan jalan pintas yang lebih mudah dari jalan berat yang kau tempuh. Ragu.
putus asa, dan jalan pintas. Itulah senjata utamamu, wahai makhluk. Tapi diriku memilih sabar. Justru kesabaran itulah pedangku untuk memutuskan belenggu tipu dayamu. Jika kata-kata tidak bisa menjatuhkanmu, biarlah kekuatanku menghancurkanmu. Bersiaplah manusia bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kubuat dirimu menyesal. La haula wala quwata illa billah. Karena sudah melawan diri. Allahu Dan Akbar. kau telah menolak semua tawaranku. Ya Allah, kuatkanlah langkah hamba-Mu ini dalam menjaga amanah-Mu. Wah, itulah balasan dariku. Karena kau telah menolak semua tawaranku. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silahkan jika kau ingin menyerangku. Rupanya kau bukan manusia biasa. Kau mampu bertahan dari seranganku. Baiklah, akan kukerahkan semua kekuatan untuk membinasakan. Bagaimana manusia? Bukankah tawaranku cukup bagus? Lebih baik kau menurutiku saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kapha ya insot. Siapa yang memerintahkanmu, wahai makhluk? Tentu Tuanku. Di mana tuanmu? Ada di suatu tempat. Kenapa? Kau hanya penghalang bagi kami. Tentu. Kapha ya insot, leburkanlah. Jal, sabar Jal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, kita tadi saya diuji Jal, nanti kamu simak saja. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, sedulur, kita nyalakan kamera karena ada pergerakan, G. Depan Jal. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum wahai makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa kau menyerang kami? Buka Jal. Kapha ya insot. Rupanya dirimu yang sudah membunuh bawahanku. Akan kubalaskan dendamnya. Bersiaplah manusia. Akan kubuat kau mati. Jangan main-main denganku. Ya, saya tidak ingin bermain-main denganmu karena kau adalah iblis. Bersiaplah. Akan kuserang dirimu dengan membabi buta. Woi, Dengan seluruh kekuatan.
Benarkah? Tentu saja. Baiklah. Silakan jika kau bisa. Bersiaplah manusia. Allah Akbar. Ya Allah, Jal. Jal. Astagfirullah, Jal. Astagfirullah, Jal. Jal. Allah Akbar. Ya Allah, Jal. Oke, Jal. Jal, kita kembali ke tenda dulu, Jal. Bahaya, Jal. Astagfirullahaladzim. Oke, Nur, kita kembali ke tenda dulu.